Quotes yang Anda lihat barusan merupakan quotes dari salah satu filsuf Yunani kuno ternama yakni Plato. Pada video ini, saya akan membahas mengenai biografi serta pemikiran-pemikirannya. Plato terlahir pada tahun 427 sebelum Masehi di Athena dan meninggal pada usia 80 tahun sekitar tahun 347 sebelum Masehi di Athena. Ayahnya bernama Ariston dan ibunya bernama Pritiwan. Ia terlahir dari keluarga aristokrasi yang secara turun-temurun memegang peranan penting dalam politik di Athena. Keluarganya juga merupakan keluarga bangsawan. Pada awalnya, Plato memiliki nama asli Aristokles. Oleh gurunya, ia kemudian diberi nama Plato. Dalam bahasa Yunani, Plato berasal dari kata benda platos yang dibentuk dari kata sifat platus yang berarti lebar. Nama Plato diberikan oleh gurunya itu karena bahunya yang lebar dan perawakannya yang tinggi dan tegap. Nama yang diberikan oleh gurunya itu kemudian menjadi panggilan sehari-hari dan populer, bahkan menjadi nama resmi yang digunakan dalam karya-karyanya. Semasa kecil, Plato memperoleh pelajaran umum, menulis dan menggambar, serta belajar musik dan puisi. Sebelum beranjak dewasa, Plato telah pandai membuat karangan bersajak. Guru pertama Plato ialah Pirilampes, ayah tirinya, yang adalah seorang politikus. Selanjutnya ada Kratilos, seorang filsuf yang meneruskan ajaran Herakleitos. Kemudian ada Sokrates, guru yang dianggap Plato sebagai guru utama yang ide-idenya harus dipertahankan dan diabadikan. Selanjutnya Kritias, yang memiliki anggapan bahwa agama ditemukan oleh penguasa-penguasa negara yang cerdik. Terakhir Theodoros. Pada Theodoros, Plato mempelajari ilmu pasti. Juga secara legal dan formal, Theodoros merupakan guru terakhir Plato. Karya-karya Plato terdapat dalam dialog-dialog yang terbagi atas 3 periode sebagai berikut. Salah satu pemikiran paling terkenal dari Plato adalah tentang ide. Ide diawali logika rasional atau yang dapat masuk di akal sehat, kemudian berkembang menjadi pandangan hidup. Tidak hanya menjadi suatu pandangan hidup, ide dapat semakin berkembang menjadi dasar umum bagi ilmu lain, seperti ilmu sosial, ilmu politik, dan ilmu agama. Menurut Plato, ide dapat muncul di dalam diri setiap individu dan tidak selalu bergantung pada pendapat atau pandangan individu lainnya. Setiap individu memiliki ide, meskipun hal itu perlu dicari atau digali lebih dalam. Ide menurut Plato tidak hanya pengertian jenis, tetapi juga bentuk dari keadaan sebenarnya dan bukanlah suatu pikiran melainkan suatu realita. Pemikiran lainnya dari Plato adalah pemikirannya tentang manusia. Plato memandang manusia itu terdiri atas roh dan badan. Pada satu sisi manusia merupakan keberadaan yang imaterial, abadi dan tidak berubah. Sementara di sisi lainnya manusia merupakan badan yang terperangkap dalam empiri yang berubah-ubah dan dapat lenyap. Pemikiran berikutnya dari Plato yaitu pemikiran tentang etika. Etik Plato bersifat rasional dan intelektual. Dasar ajarannya adalah mencapai budi baik. Budi baik ialah pengetahuan. Orang yang berpengetahuan dengan sendirinya berbudi baik. Tujuan hidup ialah untuk mencapai kesenangan hidup. Kesenangan hidup dalam hal ini bukan dimaksudkan dengan memuaskan hawa nafsu, tetapi dengan memperoleh pengetahuan.